Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa ulumihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'asil udhuni, dan maksiatnya telinga. Kal istima'i ilal ghibati, seperti menyimak ghibah. Ada orang membicarakan keburukan orang lain lalu ikut menyimak. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nara yaumal qiyamati. Man radda, barang siapa radda an irdi akhihi, yang melindungi kehormatan saudaranya. Barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya, raddallahu, maka melindungi siapa Allah, melindungi an wajhihi, akan wajahnya orang, man an-nara, dari neraka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Barang siapa melindungi kehormatan orang lain, ada teman membicarakan keburukan orang lalu dia melindungi, maka imbalannya orang itu akan dilindungi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yutiba indahu akhuhu, man yutiba, barang siapa digibah. Digibah artinya dibicarakan keburukannya. Barang siapa digibah indahu, di sisinya, akhuhu, siapa saudaranya, fastata'a, lalu dia mampu nusratahu, akan membela akhuhu, nasarahu, maka membela hu, kepada man Allahu, siapa Allah, fid dunya wal akhirati, di dunia dan akhirat. Barang siapa mendengar orang menggibah orang lain, kemudian dia mampu membela orang yang digibah, maka orang itu akan dibela oleh Allah dunia akhirat. Keburukannya dibicarakan, tak dibela. Adallahullahu, maka menghinakan, adallah, maka menghinakan hu, kepada man Allahu, siapa Allah, fid dunya wal akhirati, di dunia dan akhirat.
Barang siapa tahu ada temannya digibah lalu dia tak membela, orang itu akan dihinakan oleh Allah pada dunia dan akhirat. Waqairiha, dan selain ghibah ail ghibati, maksiatnya teringat seperti menyimak ghibah dan menyimak yang lain-lain. Minal muharramati, dari barang-barang yang diharamkan. Ka'alatil lahwi, seperti alat musik. Menyimak alat-alat musik. Minat tumburi, seperti tumbur, mandulin. Wal mizmari, dan seruling. Walau min nahwil awraqi, walaupun dari semacam daun-daun direkayasa berbunyi. Warrababi, dan rabab. Wasamtiri, dan samtur. Waludi, dan kecapi. Wa adapun ud, ma adalah sesuatu fihi yang ialah di dalamnya al-autaru, adapun senar-senar. Ud adalah kecapi, alat musik yang mengandung senar-senar. Wakau tinginain, dan seperti suara nyanyian. Wakahadits fi qaumin, dan seperti pembicaraan kaum. Akhfauhu, yang ia menyembunyikan akan hadis. Anhu, dari dia. Ada sekelompok orang berbicara rahasia, sesuatu yang sengaja dirahasiakan, lalu dia secara sembunyi-sembunyi menyimak, itu haram. Qala Nabiyyu, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'a, barang siapa menyimak, ila sauti ginain, kepada suara nyanyian, lam yu'zan lahu, maka dia tidak diizinkan an yasma'ar ruhaniyina, tidak diizinkan mendengarkan ruhaniyin, fil jannah, suka padanya, maka nanti di surga akan mendengarkan ruhaniyin. Ada penjelasannya ruhaniyin di bawah. Ruhaniyin. Rawahu at-Tirmidzi. Ruhaniyin itu siapa? Ay qurra'a ahlil jannati, ada artinya para qori'nya penghuni surga. Artinya di surga itu ada qurra'nya juga. Ada para qori' ahli surga, mereka disebut ruhaniyin. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'ah, barang siapa menyimak. Istama'ah itu artinya apa? Ay asfa, mendengarkan. Ila hadisi qaumin, kepada pembicaraan suatu kaum. Wahum, sementara adapun kaum, lahu terhadap man, karihuna adalah benci, tak suka.
subah maka dituangkan fi udunaihi di kedua telinganya man, dituangkan al-anuku apa anuk timah cair. Barang siapa mendengarkan kepada omongan suatu kaum padahal mereka tak mau omongannya didengar, maka imbalannya nanti akan dituangkan di dua telinganya apa timah cair. Karihuna ay hala kaulihim yakrahuna, artinya di saat mereka itu benci, tak suka, tak senang, di ayat istimewa mendengarnya dia. Au yakrahuna atau mereka tak suka istima'ahu akan menyimaknya dia. Wal anuku adapun anuk, apa artinya anuk? Bil maddi dengan panjangnya hamzah anuk ya. Wadhammil nuni dan dhammahnya nun ya anuk. Artinya adalah ar-rasasu al-mudhabu timah cair. Kadza fi zawajirih, demikianlah di dalam kitab Az-Zawajir. Wa ma'asil yadih dan maksiat-maksiatnya tangan. Seperti apa maksiatnya tangan? Katatfifi fil kaili wal mizani, seperti curang di dalam takaran dan timbangan. Curang menyangkut takaran dan timbangan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifina, celaka orang-orang yang curang. Yang dimaksud alladzina orang-orang izaktalu yang apabila mereka menerima takaran ya, alan nasi atas manusia, yastawfuna minta disempurnakan, berarti mereka sebagai pembeli. Ketika mereka membeli bahan makanan yang ditakar atau ditembang, mereka menginginkan agar supaya timbangannya disempurnakan. Tapi wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar kepada nas, aw wazanuhum atau menimbang mereka kepada anas, mereka mengurangi. Ketika mereka membeli bahan makanan yang ditakar atau ditimbang, menginginkan dan takaran kita disempurnakan. Tapi apabila mereka menakar sendiri atau menimbang sendiri sebagai penjual, mereka mengurangi. Itu namanya mutaffifin. Artinya idza akhadhu, apabila mengambil bahan makanan minan nasi dari manusia, yastawfuna, mereka minta disempurnakan. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar kepada manusia, awazanuhum atau menimbang kepada manusia,
yang kusuna mereka mengurangi. Wal khianati dan seperti khianat. Maksiatnya tangan seperti tatfif dan khianat. Tatfif itu curang dalam soal takaran dan timbangan. Kalau khianat lebih umum dari itu. Termasuk maksiatnya tangan nulis medsos yang isinya caci maki. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. La imana tiada iman liman bagi orang la amanata yang tiada amanat lahu baginya. Tidak beriman siapa orang yang tidak memiliki amanat. Khianat ini kaitannya dengan amanat ya. Seseorang yang mendapatkan amanat, kepercayaan baik besar maupun kecil, lalu tidak melaksanakan amanat itu namanya khianat. Hikayatun ini adalah sebuah hikayah, cerita. Karena di Makkah rajulun fakirun. Ada di kota Makkah seorang laki-laki miskin. Di kota Makkah ada seorang laki-laki fakir di bawah garis kemiskinan. Walahu dan ialah baginya zaujatun salihatun, seorang istri yang salihah. Ada seorang fakir memiliki istri salihah. Faqalat maka berkata siapa istri, laisa indana syai'un. Laisa tidak ada indana di sisi kami syai'un adapun sesuatu. Artinya kami tidak punya sesuatu. Kami tidak punya apa-apa. Laisa indana syai'un. Fakharaja maka keluar siapa rajul ilal harami ke tanah haram. Keluar berusaha dan berupaya untuk mendapatkan rezeki dan perginya ke tanah haram. Fawajada maka menemukan siapa rajul kisan akan kantong, menemukan kantong fihi yang ialah di dalamnya alfu dinarin adapun 1000 dinar. Tiba-tiba dia mendapat kantong tergeletak berisi 1000 dinar, banyak. Fafariha maka bergembira siapa rajul, senang. Fafariha maka senang siapa rajul itu bihi dengan kis itu. Senang farahan sajidan dengan kesenangan yang banget, benar-benar senang. Wa akhbarah dan memberitakan, mengabarkan zaujatahu akan istrinya bidzalika dengan hal itu. Mengabarkan kepada istrinya bahwa dia menemukan sebuah kantong yang berisi uang 1000 dinar. Faqalat lahu maka berkata siapa istri lahu kepadanya, luqatatul harami la budda fiha min ta'rifin.
luqatatul harami, adapun luqatahnya tanah haram, la budda adalah harus, tak boleh tidak, fiha di dalam luqatahnya tanah haram, tak boleh tidak, min ta'rifin dari adanya ta'rif pengumuman. Luqatah itu barang temuan, nomor besar ning jalan 100.000 itu namanya luqatah. Istrinya bilang, luqatah yang ditemukan di tanah haram itu harus diumumkan. Di dalam kitab-kitab fikih ada tata cara untuk mengumumkannya. Diumumkan setiap hari 2 kali kalau di zaman dulu. Kalau sekarang gampang mengumumkan. Fakharaja, maka keluar siapa rajul untuk mengumumkan bahwa dia menemukan uang 1000 dinar. Fasami'a al-munadiya, maka dia mendengar ada orang yang memanggil-manggil. Isi panggilannya, man wajada kisan fihi alfu dinarin. Siapa yang mendapatkan, yang menemukan kantong yang di dalamnya ada 1000 dinar. Man wajada kisan fihi alfu dinarin. Siapa ya yang menemukan kantong yang di dalamnya ada uang 1000 dinar. Faqalah, maka berkata siapa rajul, ana wajadtuhu, aku yang menemukannya. Saya, katanya rajul itu. Faqalah, maka berkata siapa munadi, orang yang memanggil-manggil tadi itu, huwalaka, itu menjadi milikmu. Huwalaka, itu untukmu. Uang itu untukmu, ambil kamu sudah. Wa ma'ahu tis'atu alafi dinarin, dan ialah bersama 1000 dinar, adapun 90 dinar, 9.000 dinar. Uang 1000 dinar itu ambil kamu. Dan selain yang 1000 dinar ada juga 9.000 dinar. Seluruhnya 10.000. Waqalah, maka berkata siapa rajul, atahza'u bihi, apakah engkau mengejek aku, menghina aku? Atahza'u bi, apakah kamu menghina aku? Qala, berkata siapa munadi, la wallah, demi Allah Ta'ala, demi Allah tidak. La wallahi, demi Allah tidak. Tidak, aku tidak menghina kamu. Karena ceritanya begini, walakin a'tani, akan tetapi memberikan kepadaku, rajulun, siapa seorang laki-laki, min ahlil Iraqi, dari penduduk Irak, memberikan asyrata alafi dinarin, kepada 10.000 dinar. Ada seorang laki-laki dari asal Irak memberikan kepadaku 10.000 dinar. Waqalah, dan berkata siapa rajul min ahlil Irak, itrah minha alfan fil haram. Itrah, lemparkanlah, minha, dari yang 10 dinar, lemparkan, alfan akan 1000 dinar, fil harami, di haram. Di antara yang 10 dinar itu,
10 dinar daripadanya, hendaklah kamu lemparkan di haram. Summa nadi alaihi, kemudian kamu mengumumkan, memanggil-manggil alaihi, atas yang 1000 itu. Siapa yang menemukan uang 1000 dinar, ya. Fa in raddaha, jikalau mengembalikan orang kepada yang 1000, fatfa al jami'a ilaihi, maka berikanlah kesemuanya ilaihi, kepada dia, li'annahu aminun, karena dia itu adalah amanat, orang yang dipercaya. Wal aminu yakuru wa yatasaddaqu takutuna makbulatan li amanatihi, takunu, maka ada sadaqatuna, apa sedekah kita, makbulatan itu diterima, li amanatihi, karena keamanahannya dia. Cerita ini disampaikan berkaitan dengan pentingnya orang memiliki sifat amanatnya. Kada fi Nuzhatil Majalisi, demikianlah keterangan di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Wasariqati, dan pencurian, maksiatnya tangan seperti tatfif, ya, seperti khianat, dan seperti pencurian. Wahwa, adapun sariqah, pencurian itu apa? Akhdhu malil wairis, mengambil harta milik orang lain, ala wajhil khafa, secara sembunyi-sembunyi. Kalau dilanjutkan, dari tempat penyimpanannya yang layak, ya kan? Sariqah itu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi. Diambil dari mana? Dari tempat penyimpanan yang layak. Tempat penyimpanan bermacam-macam. Tempat penyimpanannya emas tidak sama dengan tempat penyimpanannya baju. Tempat penyimpanannya sepeda tidak sama dengan tempat penyimpanannya baju. Wasairil muamalati al-muharramati, dan semua muamalah-muamalah yang diharamkan, transaksi-transaksi yang diharamkan. Kalau wasbi, seperti wasab. Wasab dan pencurian itu berbeda, ya. Karena pencurian yang sesungguhnya, kalau memenuhi syarat-syaratnya, hukumannya bisa potong tangan, kan. Syarat-syaratnya banyak yang tak gampang untuk dipenuhi, sehingga harus potong tangan. Wa huwa adabun wasab, akhdhu malin mutakawwamin atau mutakawwimin, mengambil harta yang punya nilai, ya. Kalau jagung 1 biji kan tak punya nilai. Muhtaramin, yang muhtaram, terhormat, bila izni sahibihi, tanpa izin orang yang punya, bila khufyatin, tanpa sembunyi. Ini namanya wasab. Wan nahbi, dan nahbi, merampok. Merampok beda dengan mencuri. Wa huwa adapun nahbi, akhdhu malil ghairi bil walabati wal bil quwwati wal walabati. Merampok itu adalah akhdhu malil ghairi, mengambil harta orang lain, bil quwwati, dengan modal kekuatan, wal walabati, dan kekuatan, andalannya kekuatan.
Makanya tidak sembunyi-sembunyi, rampok. Itu beberapa contoh maksiatnya tangan. Wal qatl dan seperti membunuh. Bunuh pakai tangan ya. Ay qatlin nafsi al muharramati artinya membunuh jiwa yang terhormat atau yang diharamkan untuk dibunuh ya. Membunuh jiwa yang terhormat atau membunuh jiwa yang diharamkan. Kalau tentara kafir dalam kondisi perang kan tidak terhormat ya. Orang yang memang berhak dihukum mati kan tidak terhormat ya. Membunuh jiwa yang diharamkan amdan dengan sengaja, au syibha amdin atau semi sengaja. Pembunuhan itu ada 3 macam, ada sengaja murni, ada keliru murni, ada semi sengaja. Pembunuhan amdan, ada syibhu amdin, ada pembunuhan khoto ya. Pembunuhan amdan itu pembunuhan di mana orang memang sengaja sasarannya orang itu dengan menggunakan alat yang pada umumnya bisa mematikan. Kalau menggunakan alat yang pada umumnya tak mematikan tapi nyatanya mati, itu namanya semi sengaja. Pere pukul berlente mati umumnya. Bimubasyaratin dengan pembunuhan langsung. Au bisartin atau pembunuhan bersyarat, tak langsung maksudnya. Pembunuhan itu ada pembunuhan langsung, ada pembunuhan tak langsung. Contohnya pembunuhan bersyarat atau tak langsung kahafril bihri seperti menggali sumur. Ngali sumur ya dan orang ya. Malam-malam orang lebot tetap hormat. Pembunuhan tak langsung. Udwanan secara melanggar hukum. Pembunuhan tak langsung. Waddarbi dan seperti memukul. Di muslimin au dhimmiyin memukul kepada orang muslim atau kepada orang kafir dhimmi. Orang non muslim yang berdomisili di negara Islam dhimmi. Membunuh bighairi haqqin tanpa alasan yang benar. Kalau membunuh orang yang memang harus dibunuh, ya ada masalah. Memukul orang yang memang harus dipukul, ya tak masalah. Bighairi haqqin ay bighairi musawwigin syar'iyyin. Tanpa justifikasi syar'i. Tanpa justifikasi dalam pandangan syariat, tanpa alasan yang benar secara syariat. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarraja zahra muslimin, man jarraja zahra muslimin, barang siapa yang melucuti punggungnya orang muslim, ayarrahu artinya menelanjangi punggungnya orang muslim, min siyabihi dari pakaiannya, menelanjangi muka bukika benekeng ikarek tapi bobol lagi. Liyadribahu untuk memukul siapa manhu kepada muslim, wa fa'alah dan dia melakukan bighairi haqqin tanpa alasan yang benar, laqiyallaha maka dia akan bertemu kepada Allah
Wa huwa sementara adapun Allah alaihi atas eman wadbanu adalah murka. Orang yang seperti itu akan bertemu dengan Allah sementara Allah dalam keadaan murka pada saat itu. Wuruya aidan dan diriwayatkan pula Zahurul muslimi himan illa bihaqqihi. Adapun punggungnya orang muslim, himan adalah dilindungi illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya punggung. Ya tidak harus punggung, mengukur betisnya juga salah ya. Wuruyah dan diriwayatkan la yakifanna ahadukum mauqifan yudrabu fihi rajulun. Mauqifan di suatu tempat, yudrabu yang dipukul, fihi di dalam mauqif, rajulun siapa seorang laki-laki, dipukul dzulman secara zalim. Fa innal la'nata, sesungguhnya laknat, tanzilu adalah turun, alaman atas orang, hadarahu yang menghadiri mauqif itu, hina lam yadfa'u, ketika mereka tidak melindungi, anhu terhadap rajul, barang siapa di suatu tempat ya ada orang dipukul tanpa salah, kemudian kita tidak berupaya untuk melindungi, maka siapa saja yang ada di situ akan mendapatkan laknat. Wa anhu, dan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man daraba sautan zulman uktus samilhu yaumal qiyamati. Man daraba, barang siapa memukul, sautan dengan cambuk, uktus samilhu, maka dia akan dikisos. Artinya dihukum dengan hukuman yang sama yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Man daraba sautan, barang siapa memukul sautan dengan cambuk, zulman secara zalim, uktus minhu, maka dia akan dikisos, dibalas dengan balasan yang setimpal yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kepada suara dari Pak Ustadz Armawianto. Alhamdulillah. Dalam rumah tangga, istri mengalami perlakuan yang kurang baik, ataupun menagih sampaikan bisa cerai ke pengadilan, memenuhi syarat langsung diproses. Namun tak kemudian surat nikah, tapi pernah terpaksa menagih secara fikih.
mana pernikahan di bawah tangan. Ini kan risikonya orang kawin tanpa dicatat. Risikonya ketika ada KDRT, kekerasan rumah tangga, sulit alaqah. Jangankan bercerai, mencari perlindungan sulit. Mungkin kalau sudah kadung terpaksa, seperti pernah disampaikan Bilal, mengangkat hakim muhakkam menikah, mencari orang yang ahli agama, terutama di bidang persoalan nikah. Perempuan itu mengangkat orang itu sebagai hakim. Yang mana muhakkam, orang yang dihakimkan, hakim swasta. Kita kutubnya sepenting ahli. Ya. Dia kurban, hewan kurban yang biasa dipahami menabi sate pada akan itu cukup kampung ketemu. Jika kita pada menggunakan juga dari kurban ini, tidak beri kampung ketemu orang, tetapi sumbangan dari ketok orang kampung seluruh keluarganya, seluruh keluarga orang ketok kan itu. Mana mimpi ketok dekon itu kampung seluruh keluarga. Jadi kami lagi mana saya perlu kurban kampung seluruh keluarga. Yang fikih-fikih sebiasa sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Bisa saja tidak untuk 7 orang, tapi ada beberapa orang yang dilibatkan menyangkut pahalanya. Kurbannya Kanjeng Nabi kan pahalanya untuk umat kan, pahalanya untuk umat. Artinya kambing 1 ekor untuk 1 orang, tapi diniatkan pahalanya untuk seluruh keluarga, bisa. Tapi kurbannya 1 orang. Ini saya katakan. Untuk berbeda di bangku, sudah kita berkorban tanah ketika menikah dilaksanakan, ternyata yang masuk ke suatu agama atau itu nama kakeknya dari menjadi wali dengan bapak nasab. Ketika ditanyakan tentang yang datang dan hadir dari kawasan itu, ternyata sekolah kita di kota Taiwan itu berikan burden atau ngomong. Akhirnya dari pengurus kabupaten itu tak berani menikahkan langsung kakeknya yang menjadi walinya. Karena menunggu beberapa 2 jam, kedatangan 2 tahun, baru dinikahkan dengan memakai wali hati. Karena kami memang tidak berhak kakeknya bisa orang tuanya yang masuk tidak diketahui keberadaannya. Orang bapaknya sesungguhnya masih ada. Kita memang tidak membayar sekitar 10 tahun. Kabarnya tidak ada. Jika orang ini kan namanya mafkud, orang yang terputus beritanya, tidak diketahui apa dia masih hidup ataukah sudah mati. Orang yang seperti itu dari satu sisi dihukumi masih hidup, di sisi yang lain dihukumi sudah mati.
dihukumi masih hidup artinya hartanya belum bisa diwaris karena dianggap masih hidup lagi. Dihukumi mati karena kalau ada keluarganya meninggal dia tidak dapat warisan yang mati kan. Orang seperti itu karena masih belum diketahui matinya maka dihukumi masih hidup. Karena masih dihukumi masih hidup, dia tetap memiliki hak wilayah. Selama dia masih memiliki hak sebagai wali, maka hak wali tidak pindah kepada wali yang lebih jauh. Tidak pindah dari bapak ke kakek. Akan tetapi tetap dia yang punya hak. Haknya dia itu yang melaksanakan hakim. Benar kan ya? Jadi hakim itu pelaksana wali yang hilang. Ada kejadian Pak Rito pembelian sepeda motor, kemudian dihadiri serangan warga di Ekopor beberapa termasuk masyarakat kanan bukan kemukul karena dimaunya. Mungkin dia akan tak punya salah kepada orang yang memukul kan? Mana bisa ngatungi sepeda misalnya hak mukul pasti dicuri. Kita bisa dia kan. Dengan yang mana pengadilan masyarakatnya, pengadilan publik. Kan ada pengadilan resmi kan? Nama pribadi pribadi. Betul orang asusila. Tidak masuk kerajunan asusila lebih baik didamaikan daripada difonis secara positif. Tapi kan untuk memuaskan terhadap pihak korban, tapi yang mukul, maka dibuat polisi. Benar, balik kuasanya tak ada itu kosong. Kosong itu ada main. Maka itu akan pertama bergaji. Minta biaya perawatan berapa diminta. Satu sisi kesan dari keuangan, yang kedua membuat tidak asusila dalam bentuk apa? ada kenapa pelecehan bahkan juga seperti tidak membedakan lima perzinahan juga ada di kiai sarang materi ada soal pelecehan terjadi. Tapi saya setuju. Yang presiden kantor Lestari Polres Artinya dia kini terjadi perzinahan cuma tak bisa dibuktikan. Gimana kira for ampun ke gubernur terima kasih tidak bisa dibuktikan dalam arti bukti yang dapat diterima kan, saksi 4 kan bukti. Tak bisa dituduh sebagai perzinahan karena tidak ada saksi. Dituduh saja sebagai pemerkosaan. Pemerkosaan kan tidak identik dengan perzinahan kan. Artinya karena unsur saksi tidak terbukti dan anak di bawah umur, kayaknya dikirim dengan kan selesai ajudan itu pemerkosaan. Tapi kan itu akhirnya damai kan? Damai. Artinya benar-benar pemerkosaan kan karena pihak perempuannya bukan mau sama mau kan bukan ya. Bukan karena itu mau sama mau sampai enak, cuma itu di bawah umur unsurnya yang masuk ke pemerkosaan. Kok ada puas tidak puas, mohon pada mau. Orang sepuluh. Oh, orang sepuluh masih tak puas. Ada main.
keluarganya, anak tersebut tidak puas kalau tidak ada tindakan kepada pelaku. Jadi itu tindakannya buat kita kan 19 hari. Dengan ditahan puas. Kunci puas, pas damai. Betul-betul 19 hari tes. Total. Nanti siapa tidak ada orang mana dibuat asusila kan istilah kalau pun tak betul. Yang kedua maling-maling sampo tanor maling gitu namo cara anak kampung itu tidak pernah orang yang mulai bangkit. Siapa yang mungkin? Artinya orang cipu udah tadi. Itu bukan. Mukul sila hindi oleh. Benar-benar sana orang tahu bukan. Nama kata paling betul-betul, mungkin paling jauh semua. Ada yang pembunuhan gitu. Kejadian Madura ke situ sebenarnya ini tidak di kanan banyak pencurian dan aman-aman ya hukum fakultas aman keluar di Joko akhirnya dari masyarakat terutama sakte maring dia kata ada sekitar 6 orang saya mati saya juga bisa akhirnya aman di polisi menyarankan tidak boleh main hakim sendiri masyarakat tidak bisa polisi sebab kalau masuk penjara 2 bulan keluar lagi tambah syarat Masyarakat tak berjanji ke polisi. mereka itu banyak saya yang hormati alhamdulillah sampai semakin aman takut masuk kaki saya tapi kenapa pembunuhan kan Cina man silang bang ini. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta